Nanya dong, Pak, Pak Kiai, kenapa kemarin terburuk ini, terbaik juga ini? Maka Pak Kiainya memberi pelajaran, begitu juga dengan manusia. Kalau sudah hati dan lisannya baik, dia bisa menjadi sebaik-baik manusia. Kalau sudah lisan dan hatinya buruk, dia bisa menjadi seburuk-buruknya makhluk. Bu, jawab jujur. Di sini ada nggak yang pernah sakit hati sama kambing? Ibu lewat depan kandang, kurang ajar. Enggak. Pernah, Bu? Enggak. Tapi di sini ada yang pernah sakit hati sama mulut orang? Ya. Padahal ya hewan, kita ngerasa lebih mulia dari hewan. Kita nggak suka kalau diledekin, kambing, kamu nggak suka, ya. Tapi ternyata manusia aja nggak ada yang pernah tersakiti itu sama lisan kambing. Tapi sama lisan kita ada yang tersakiti. Itu asa mubazir berarti. Allah berikan akal, Allah berikan iman teh, ya. Maka kadang kita suka fokusnya kayak gini. Hidup nih kita ngumpulin pahala, ibarat kita punya ember pahala masing-masing lah ya. Sesekali kita siram dengan satu gelas, kadang satu tetes, siapa aja, pahala tahajud, pahala datang ngaji, pahala nolongin temen, pahala sedekah. Tapi kadang kita lupa untuk ngecek embernya bocor atau enggak, ya. Karena ada orang-orang yang Nabi sebut sebagai orang yang muflis, bangkrut, asaan hidup teh, wah aku udah tahajud, aku udah majelis taklim ikutan, nyampe di hadapan Allah setor nih Allah amalanku, ning kosong, ternyata dicek embernya bocor. Apa yang bikin bocor paling banyak? Nah, tadi ya di hatinya ya, ngejaganya repot soalnya di awal, di tengah, di akhir. Berhasil beramal 5 tahun bangun masjid, setelah bangun masjid anak kecil lari-larian, bandel anak-anak teh, kalian tahu nggak saya capek tahu bangun masjid ini, padahal yang ngebangun tukang, ya. Ngaku-ngaku iya ada pahala bangun masjid, tapi ketika ngaku-ngaku dalam waktu tempo 15 detik hilang tuh pahala 5 tahun. Apalagi kita tahu 50.000 tahun sebelum si masjid dan si bapak itu ada, Allah telah tentukan harus ada masjid ini di sini. Sebagian orang diutus jadi jalan. Maha baiknya Allah, kita diizinin kecipratan pahalanya, padahal kan yang ngebangun Allah. Atau kita ke lampu merah nih, sedekah. Itu bukan kita yang dermawan, bukan. Tapi memang Allah tentukan ada uang, ada rezekinya si penerima di kantong kita. Mau kita tahan kayak gimana, hakul yakin keluar itu tetap. Berarti kan aslinya Allah yang sedang sedekah kepada hamba-hambanya. Sebagian dipilih jadi jalan. Maha baiknya Allah cuman jadi jalan, diizinin kecipratan pahala buat modal ke surga. Apa tapi syaratnya? Yang ngilang, udah jangan ngaku-ngaku. Ini saya yang bangun, ini saya yang ngasih. Kata Allah, ada rezekinya dia. Nah ini poin di hati ya. Kata Allah, surat 91 ayat 9 dan 10, Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotor. Bahkan percaya nggak, saya tanya dulu ya, Bu, ibu nyekolahin anak biar pinter, bagus, pinter itu bagus. Tapi punten, tujuan pendidikan di dalam Islam itu bukan bikin pinter, bukan, demi Allah. Kita nggak pernah kekurangan orang pinter. Orang yang lahir langsung pinter, IQ-nya tinggi juga ada, betul? Maling di negeri kita pada pinter nggak, Bu? Tolong jangan diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling aja, beneran. Ya, kayak anak SMA kemarin ditanya kajian di sekolahan ya, gurunya minta bawain materi dilarang pacaran. Saya tanya, adik-adik pada pacaran nggak? Enggak, kami nggak punya pacar kok, punyanya support system. Elah, gaya setan. Punten, support system teh kegiatannya apa ya? Gandengan, pelukan, atau maksiat mah maksiat, Sama ya, maling juga jangan diperhalus jadi koruptor ya. Nah, maling bodoh, dia pengen nyuri ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, soalnya bodoh. Tapi kalau malingnya pinter, yang nyuri satu, yang kelaparan jutaan orang kan repot, ya. Tapi kita nggak pernah kekurangan orang pinter, ya.
Terus apa tujuannya Islam dalam mendidik? Tujuannya Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat keduanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan Rasul dari golongan mereka yang tidak bisa baca tulis untuk membacakan ayat-ayatnya dan lalu wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Tujuan pendidikan dalam Islam. Kayak punten, kebayang bu, Nabi dengan PR dakwah sebesar tadi, tahu-tahu ngedatengin kafir Quraisy dengan niatan bikin mereka pinter gitu? Enggak, asli mereka udah pada pinter. Orang Quraisy itu diakuin sama Al-Quran. Quran surat 106 Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ada kata rihlah di situ. Apa artinya rihlah, Pak? Bu, jalan-jalan. Apa bedanya jalan-jalan kita sama orang Quraisy? Kita jalan-jalan ngabisin duit, orang Quraisy jalan-jalan jadi duit. Pandai dagang, diakuin. Penciptanya yang ngakuin. Ya. Mereka udah pada pinter. Terus Nabi datang pengen ngedakwahin mereka, pengen bikin mereka pinter gitu. Enggak. Ini punten ya, jangan sedih. Kok anak saya matematikanya jelek ya? Kok anak saya tapi ternyata dibandingkan yang nilainya pada bagus tapi nggak punya adab ke orang tua. Sok, anak ibu pinter, soleh-soleha, tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar. Mau bu? Enggak kan? Tapi punten iya, kadang nilai teh ya Allah, nilai teh menimpa 4,5 gitu ya. Jisamsu 234 sekitaran itulah ya. Tapi ya Allah, bangun sholat gak usah dibangunin. Ya. Bisa bahkan ngajar ngaji buat adik-adiknya. Kita bingung baca tajwid belum bener, ternyata yang bisa ngajarin anaknya. Bahkan ada orang tua yang hijrah ngelihat anaknya ngaji. Kurang bangga apa lagi itu. Menyucikan jiwa. Dan kecerdasan orang mah beda-beda. Ya. Dan aslinya bicara ilmu juga orang bisa, apalagi ngaji ya, bicara nanti kita hafal ayat, hafal hadis asli. Bukan kitanya yang pinter, tapi tergantung sang pemilik ilmu mau nggak nitipin ilmunya ke kita. Ya. Ini kayak sekarang, apalagi sekarang ya udah yang penting pinter nak. Melihat pinternya dari apa? Nilai bagus. Nilainya dari mana? Bisa beli, itu kunci jawaban. Tahu-tahu mereka mimpin masyarakat. Terus tahu-tahu kenapa negeri ini jadi begini? Ya mungkin itulah dasarnya. Ya. Dari nilai pendidikan. Ya. Maka begitu ya. Nah, bicara tentang hati, nah itu dia. Kadang uniknya kita bisa-bisanya lebih fokus dengan penyakit fisik daripada penyakit hati. Padahal kita bandingin ya, penyakit fisik versus penyakit hati. Penyakit fisik ya, di dunianya iya kerasa, tapi sambil kena penyakit fisik, dosa berguguran, dosanya habis, diangkat tinggi derajatnya. Ingat Nabi bersabda, al-qamakal Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, ketika manusia sakit itu dicabut 3 hal dari dirinya. 1, cahaya di wajahnya. 2, senyumannya. Dan 3, dosa-dosanya. Ketika orang itu sembuh, Allah kembalikan 2. Allah kembalikan cahaya di wajahnya, kembalikan senyumnya, tapi tidak dikembalikan dosanya. Ya. Maka sambil kena penyakit fisik di dunia, sambil bersih dan yakin sembuh tidak sembuh, parah tidak parah, penyakit fisik tuh ujung-ujungnya satu, apa? Mati. Betul? Ada orang sembuh dari rumah sakit tadi, lihat tagihannya sakit lagi ada. Atau beneran sembuh dan dia kaya, beneran bisa bayar, pas pulang nyampe rumah turun dari mobil ketabrak mobil, ada. Ya. Ujung-ujungnya sama, mati. Tapi ketika nanti mati, demi Allah penyakitnya nggak ikut. Punten ya, tumor segede bola basket, pas dibangkitkan kembali di padang mahsyar, tumornya ikut ya? Demi Allah utuh, Mbak. Jangankan yang tumor lah,
Yang punten-punten kecelakaan lalu lintas, kelindes kendaraan besar, ususnya kemana-mana, misalkan pujitnya tuh, tahu pujit nggak? Ya. Ususnya kemana-mana, meninggal. Apalagi dia pergi, ketika pergi kecelakaan itu dengan tujuan pengen ngajar ngaji misalkan, ya, pujitnya kemana-mana, nanti dibangkiti di padang mahsyar, berantakan nggak perutnya? Utuh demi Allah. Tuh kalau penyakit fisik gitu, sembuh tidak sembuh, parah tidak parah, ujungnya sama, mati. Tapi ketika sedang menderita penyakitnya, tambah bersih dari dosa, sehingga bisa jadi dia lebih terjamin diampuni daripada yang sehat tapi maksiat melulu. Sekarang bandingin penyakit hati, ya. Ketika kena penyakit hati, kadang di dunia nggak kerasa, Pak. Kemana-mana dipuji, tangan dicium, diminta foto, nasihatnya dinanti, fatwanya dinanti. Lupa ternyata bahwa itu adalah karunia Allah dan Allah sedang menutupi aibnya, sehingga dia menjadi ujub dan besar kepala. Di dunia nggak kerasa, bahkan bangga, berbangga-bangga diri. Meninggal, ngikut nggak tanggung jawabnya di nanti alam setelah kematian? Ikut, harus dipertanggungjawabkan itu kesombongannya. Apa yang mendasari engkau layak untuk sombong? Sedangkan ilmu dari siapa? Bisa belajar Allah yang mudahkan. Ini kita motor ada, kendaraan ada, uang ada, jalan tahu, bensin ada. Allah kalau Allah tidak izinkan nyampe sini, bisa nyampe nggak, Bu? Berarti kita yang nyampe sini karena kita yang soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Dari situ, oh iya. Terus uniknya, kalau penyakit fisik gampang ngakunya. Datang ke dokter, ditanya, apa yang dirasa? Ininya, Dok, saya juga kemarin ini kebanyakan makan beton, misalkan, ya. Apa yang lain, seng, asbes. Oh, dikira kuda lumping, ya. Enggak, pasti ngaku. Nggak ada orang datang ke dokter, apa yang dirasa, Pak? Ah, nggak mau, rahasia, kepo, dokter teh. Enggak tuh, ya kan bukan dukun saya teh, Pak. Ya. Tapi kalau penyakit hati, oh susah, Pak, pengen ngaku. Sekalinya ada orang yang berbaik hati pengen nyembuhin juga, diajak ngobrol, duduk berdua, ditraktir ya tadi, sahabatku. Jangan gitu, atuh itu teh namanya ketakaburan, sombong. Siapa yang sombong? Galakan dia. Yang ngutang juga galakan dia, betul? Betul. Insya Allah. Tenang ya, tidak rugi dihutangin. Nanti baca kitab As-Sahih At-Targhib wa At-Tarhib karya Syekh Al-Munziri. Ini teh ditakhrij ulang oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Di situ ada bab tentang hutang. Ternyata ya tentang hutang itu, wah, untungnya banyak, Pak, kalau dihutangin, ya. Jadi misal kita ngutangin orang, minjem tanggal 1, janji tanggal 10 juta lah misalkan, maka dianggap setiap harinya kita bersedekah sebanyak 10 juta sejumlah nilai utangnya. Setelah tanggal 10 dia nggak sanggup bayar, Bu, maka semenjak tanggal 10 dan setelahnya sampai entah kapan dia bayar, kita dianggap bersedekah sehari 2 kali lipat dari jumlah hutangnya. Coba, gimana caranya punya uang 10 juta tapi punya pahala ratusan miliar? Pinjemin, Bu, ke orang, Bu, ya. Ya, silakan yang mau pinjem duit, ibu-ibu ini kelihatannya lagi banyak duit nih, Bu, ya. Insyaallah. Ya, intermezzo itu mah, ya. Tapi gitu, ya. Sok dari sini aja kita harus sudah bisa jawab, Pak, punten, lebih bahaya mana? Penyakit sombong atau penyakit kanker? Mau. Kok orang kanker bisa mati loh? Kok iya, betul. Tapi bisa jadi gara-gara kankernya dia lebih terjamin diampuni dosanya daripada yang sehat tapi maksiat. Ini nggak cuma penyakit fisik aja, Bu, ya, termasuk penyakit hati, ya. Diselingkuhin sakit nggak, Bu? Udah dampingin dari nol, ya nggak? Tahu-tahu dia udah sukses nikah lagi sama yang seumuran anak kalian. Maaf ya, referensi saya dari film Azab, biasanya kayak gitu, ya. Beres, dia nikah lagi, tapi gara-gara itu si ibu jadi rajin tahajud, nggak pernah bolos majelis taklim, bahkan mulai belajar Quran sampai ngapalin, bahkan sampai mengajarkan.
Bisa jadi lebih terjamin tuh surganya daripada yang suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia nggak usah disuruh selingkuh Bu ya. Abang selingkuh dong, kalau nggak aku gimana penggugur dosanya? Nggak gitu konsepnya Bu ya. Tapi nggak rugi, jangan alergi sama kepahitan. Bu, kita bicara pengen ke surga, pengen mah pengen ya. Tapi kadang pernah renungin nggak? Nabi Adam aja diusirnya karena satu dosa dari surga. Apa kita yang ke surga dosanya cuma satu? Terus kita teh berarti ke surga modalnya apa begitu? Sholat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, misal. Tapi kadang cita-cita nggak nanggung, saya mah pengen surganya teh sama Nabi, nanti tetanggaan. Malaikat ge geleng-geleng, amalannya apa kamu teh Bu ya? Tapi Allah pengen ngabulin nih. Ya udah dikasih fasilitas. Ada dosa bisa jadi yang belum bisa tergugurkan karena amalan kita segitu-gitunya, dikasih fasilitas. Teman kerja nyakitin mulutnya. Ada yang utang nggak dibayar-bayar. Dikira rugi? Enggak. Kapan masih rugi? Ya kalau kita masih, kalau bahagia kita masih dunia ya masih. Walaupun bukan berarti nggak boleh punya dunia ya. Ada banyak ulama-ulama bahkan para sahabat dan nabi yang kaya juga banyak. Tapi nggak melekat gitu di dunia, di hatinya. Atau bisa jadi Allah pengen ngangkat derajat seseorang, tapi amalan kita sama kurang. Nggak kayak para imam besar, Imam Ahmad bin Hambal, sholatnya sehari semalam 300 rakaat. Kalau sedang sakit 150 rakaat. Insya Allah. Ya udah pakai itu ya, obat hatinya ya. Dan obat hati saya bahas yang ini aja deh biar ingat, udah diapalin soalnya karena dijadikan lagu oleh Opik. Obat hati ada 5 perkaranya. Apa saja? Yang pertama, baca Quran dan maknanya ya. Kalau dipikir-pikir lagi tadi Nabi berdakwah di tempat seperti itu sampai akhirnya menghasilkan generasi seperti itu, pakai apa modalnya yang disampaikan? Quran ya. Beliau nggak belajar pidato dulu, boro-boro baca tulis aja nggak bisa ya. Dan sengaja tuh Allah di situ gitu. Karena kalau dari Noil udah banyak dari nabi-nabi terdahulu ya. Kalau beliau pernah belajar atau bisa baca tulis, mungkin ada yang nyebut nanti itu mah mungkin dari literatur India atau Romawi mungkin. Tapi enggak. Quran satu-satunya buku yang nggak pernah bosan dibaca, padahal nggak ada jilid 2-nya ya. Bosan kita baca komik kalau misalkan jilid 1 terus bosan ya. Tapi Al-Quran mah gitu ya. Bahkan waktu itu ada yang nanya ke Ustadz Budi Asari ya, nggak bisa dong kok semuanya ke Al-Quran dan Sunnah, itu kan 14 abad yang lalu, beda sekarang zamannya. Ditantang balik oleh Ustadz Budi, bawakan masalah paling sulit zaman sekarang, kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit di zaman dulu dan udah selesai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dikira Allah mengakhirkan Al-Quran ya, dan Nabi sudah wafat karena tidak sengaja gitu. Mudah bagi Allah Nabi masih hidup sampai sekarang, atau dibikin ada Nabi yang lain lagi, atau juga mudah bagi Allah membuat Al-Quran masih keluar wahyu yang terbaru sampai saat ini. Tapi kalau ditanya kepada guru-guru kami, kenapa Al-Quran cuma sampai Al-Fatihah sampai Anas doang? Kenapa Nabi udah wafat? Kan mudah bagi Allah manjangin umur beliau ribuan tahun misalkan. Ada guru kami menjawab seperti ini. Karena yang sudah ada di Al-Quran dan Sunnah sekarang itu cukup untuk menjadi bimbingan kita sampai hari kiamat. Makanya udah wafat. Ini terbukti itu. Ada orang yang gak pernah ketemu nabinya tapi tetap jadi baik dengan ngikutin Quran dan Sunnah. Tinggal ngikutin ya bener. Tapi kadang kok saya udah ngikutin Quran dan Sunnah, ayat pertama Iqra kan, baca, saya rajin baca grup WA, baca komen, baca bukan yang itu ya, insya Allah. Seperti itu. Itulah ini mukjizat Al-Quran itu beneran beda. Pernah ngelihat yang divonis dokter nggak bisa hamil, dia fokus saya baca Al-Quran, tahu Allah berikan kehamilan. Bahkan pernah ada waktu itu ada yang nanya di kajian ya, dijawabnya pakai hadis ini. Nanyanya kayak gini, permintaan saya teh kebanyakan teuing kok,
gimana ya, sampai bingung mau berdoanya teh berdoa apa gitu ya. Sampai kadang sampai bingungnya ada orang berdoa, ya Allah apal meureun, amin. Itu paling kurang ajar itu orang ya. Ngerti nggak? Kalau diterjemahin, ya Allah tahu kali, amin. Ya iya sih, Allah teh maha tahu. Gitu-gitu teuing gitu. Kita aja pengen minjem duit ke orang, ada mukodimahnya, dipuji dulu, iya anaknya teh meni cantik, ya nggak? Ini mah nggak ada angin nggak ada apa. Ya Allah tahu kali, amin. Ya, ada adabnya. Kan disebutkan di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, izin karena waktu saya langsung ini ya dipercepat, bahwa barang siapa disibukkan dengan Al-Quran sampai tidak sempat meminta, tidak sempat berdoa, berzikir, maka Allah akan berikan sesuatu balasan yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang berdoa dan meminta. Misalkan kita kepalang bingung nih, permintaan teh begitu ditulis teh di daftar banyak, ya Allah cicilan, ya Allah anak, ya Allah pengen punya keturunan, ya Allah, misalkan banyak banget. Bingung nih mau ngapain? Kata, dan ini hadis qudsi ya, karena walaupun Imam At-Tirmidzi, tapi di awalnya Rasul bersabda bahwa Allah berfirman, nah gitu ya, berarti kan hadis qudsi. Ya tadi, yuk sibukkan dengan Al-Quran yang sampai bener-bener Quran we terus gitu ya, berdoa nggak ada waktu, Quran we terus. Nanti akan disebutkan, disampaikan seperti tadi bahwa Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang meminta. Yang menjelaskan hadisnya ini menjelaskan bahwa sebagaimana orang yang dapat tugas ngebagiin roti, maka kalau dia udah bagiin roti, nggak mungkin dianya nggak kebagian, petugasnya pasti udah disisihin lebih dulu, dan bahkan biasanya beda kan, ibarat oh buat panitia mah berkatnya 2 ya bungkusannya ya, yang lainnya yang datang cuma 1 ya. Itu Quran ya. Kita lanjut. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ini juga nggak bukan sekedar lagu loh ya. Ini ternyata sumbernya dari kitab At-Tibyan ya. At-Tibyannya Imam Nawawi fil adabi hamalatil Quran ya. Disebutnya walaupun susunannya berbeda dengan yang lagu tersebut ya. Tapi kita sesuai yang kita hafal aja ya. 1, baca Quran dan maknanya. 2, sholat malam dirikanlah. Saya mau tanya kayak gini berarti, Bu, Pak, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi dapat wahyu dari Allah, tapi tidak diperintahkan menyampaikan untuk dirinya sendiri ya. Rasul dapat wahyu dari Allah, diperintahkan menyampaikan ke umat. Waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun ayat 1 sampai 5. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat jadi nabi atau rasul? Siapa yang nabi? Siapa yang rasul? Yang tidak angkat tangan berarti sebagai apa? Ya, sebagai nabi. Karena ayat 1 sampai 5 itu tidak ada perintah untuk menyampaikan ke umat. Kapan mulai ada? Gak lama setelah beliau pulang turun surat ke-74, surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Qum bangkit, fa'anzir berikan peringatan. Turun perintahnya, suruh berdakwah. Tapi sebelum diperintahkan berdakwah, sebelum turun Al-Muddatsir, sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa turun 1 surat sebelumnya, surat 73, surat Al-Muzammil. Apa perintah di surat Al-Muzammil? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, kum bangkit, min laila dari sebagian malam, illa qalila kecuali cuman sedikit. Nabi disuruh bangun malam. Kapan bangun malamnya? Nisfahu setengahnya. Awin kusminhu qalila atau kurangi sedikit. Makanya kadang kok yuk kita hebat ikutin Nabi, tapi kita sama Nabi bedanya tipis ya. Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Beda tidak? Ada. Tipis kan bedanya?
Nah, tapi efeknya dahsyat. Mana masih bangunnya cuman gara-gara nonton bola lagi. Ya. Saya tidak bilang nonton bola itu dosa ya, tapi banyak yang lebih bermanfaat. Ya. Maka lihat itu tadi. Ini bahkan sebelum Isra Mi'raj. Nabi dengan tahu-tahu usia 40 di tempat seperti itu, tahu-tahu dapat PR dakwah, menyampaikan tauhid ke satu dunia. Modalnya apa? Perlu petunjuk, ya Allah, saya modalnya apa, senjata saya? Disuruh tahajud sama Allah. Oke, Haji Arifin Ilham pernah bilang, almarhum ya, orang yang ahli tahajud itu Allah akan berikan yang namanya haibah jalaliyah. Apa itu? Seperti rasa cinta yang ditanamkan kepada setiap orang, dan itu turun daripada agungnya Allah. Sehingga bisa jadi ada dua orang menurut beliau berbicara hal yang plek persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Allah punya kuasa menjadikan kok orang-orang lebih pengen ngedengerin yang itu ya. Pesan saya pernah dengar materi itu misalkan di mana, tapi kok kalau yang ngomong beliau saya pengen ngamalin. Mungkin tahajudnya yang beda. Itu beda, tahajud itu Masya Allah ya. Itu ya, tahajud. Baca Quran dan maknanya, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang. Kenal sama orang yang paling enak siapa sih kalau bukan orang soleh itu? Ya, coba kita berbicara di depan orang soleh, ilmu kurang, bahkan nyampein salah, pasti dibenerin. Malah jadi tahu yang benar berarti apa. Kok gimana kalau kita datang bawa dosa? Jangankan bicara salah, datang bawa dosa aja malah dirangkul. Sini, ayo. Yuk sama-sama menuju kebaikan. Karena beliau sadar betul, ya kita datang kayak gini nih ngaji ke pengajian, emang tanda orang soleh? Bukan, tanda orang pengen jadi soleh. Berhasil jadi soleh? Nggak tahu, Allah tolong jadi. Allah nggak tolong ya nggak jadi. Dan kita mah nggak disuruh nentuin takdir, cuma disuruh ikhtiar. Ibu, panas-panas tetap pakai kerudung. Apakah tanda orang alim soleha? Enggak. Tanda orang pengen jadi alim, pengen jadi soleha. Berhasil? Nggak tahu, Allah tolong jadi, Allah nggak tolong ya nggak jadi. Udah, gitu aja. Jadi katain, Allah so alim lu. Enggak, emang belum alim. Pengen jadi alim, doain ya, mudah-mudahan bisa jadi. Udah, enak. Deh, biarin. Enak. Kan jangan sampai kita bisa-bisanya kalah ramah dengan orang-orang yang di tempat maksiat. Kadang aduh lah punten gitu ya, pernah dapat cerita ada orang, ya Allah saya tahu punya salah, pengen taubat tapi nggak tahu mulai dari mana. Oh, katanya harus dekat dengan yang maha baik, kumpul di tempat-tempat yang baik, datang ke majelis ilmu. Udah, tapi gimana orang tobat ke baru, gamis belum beli, kerudung nggak punya, pakaian paling sopannya cuma celana panjang sama kemeja tangan panjang, belum punya kerudung. Begitu nyampe dipelototin dari atas sampai bawah sama yang ada di dalam masjid. Salah belok, salah gerak aja, ngapain kamu di sini? Sakit hati, pulang pergi ke tempat minum-minum, tumpah, malah diperlakukan, gak apa-apa, tumpah ya, saya ganti 2 kali lipat ya, nih yang penting sering aja ke sini. Bisa lebih ramah mereka. Punten ya, salah satu hal yang mesti kita pikirkan kalau kita udah ngaji kayak gini adalah kita tuh mengemban Islam. Dalam artian kayak gini ya, ketika kita berbuat jahat, lisan nyakitin ke orang dan lain-lain, punten, bisa jadi kitanya mah gak dihina, bisa jadi Islamnya yang dipandang jelek oleh orang-orang. Yang ngaji aja gitu mulutnya, buat apa belajar Islam? Islam berarti tuh yang ngajarin kayak gitu tuh. Punten, kitanya bisa jadi gak dimaki sama orang itu, tapi Islamnya yang dimaki, dan demi Allah kita bertanggung jawab atas rusaknya Islam gara-gara kelakuan kita. Itu orang mah nggak baca Quran, orang nggak baca hadis di luar mah, maka mereka akan ngelihat kelakuan orang yang ngakunya baca Quran dan hadis. Tapi yang ngakunya baca Quran dan hadis gitu, disesalkan ya. Berkumpul dengan orang soleh. Ingat 3 tawasul yang diizinkan oleh Allah ya. 3 tawasul yang diizinkan oleh syariat. Menyampaikan suatu amalan dengan bantuan gitu ya, dengan pertolongan. 1, bertawasul dengan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Pengen rezeki, ya udah silakan. Ya Allah, ya Razak, ya, silakan. Memuji Allah dulu. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh.
Ya Allah, sedekah subuh, ya Allah ini rezeki darimu, izinkanlah ini jadi wasilah engkau kabulkan doa kami, ya Allah pengen punya keturunan. Itu boleh. Di kitab Riyadhus Shalihin diceritakan tentang 3 orang yang terkurung dalam gua. Mereka saling nyebutin amalannya satu persatu sampai akhirnya batunya tergeser terus bisa keluar. Yang ketiga, tawasul dengan doa orang soleh. Jadi kalau ketemu orang soleh teh, nanti misalkan ketemu AA, jangan minta selfie ya, minta doa gitu. Dan kita nanti begitu meninggal nggak ditanya sama malaikat, kamu berhasil selfie sama AA nggak? Tapi bisa jadi doa beliau menyelamatkan. Ya, kumpul dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Oh ini ngidupin hati loh. Bayangin ya, hal sederhana misalkan, coba silakan amalin puasa Nabi Daud misalnya. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Akan kita bertemu dengan episode di mana giliran lagi puasa, temen ten traktir, pengen makan. Giliran nggak puasa, nggak ada yang traktir. Itu ujian, disengaja loh. Itu Allah yang nyeting loh. Ya. Tapi kalau itu terus menerus kita Bismillah istiqomah yuk, kita akan sampai nanti di satu titik bahwa udahlah. Anggaplah nggak ikut makan siang, dijamu makan steak, di rumah cuma makan tempe, sama aja. Sok bu, tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin yang 1,5 juta, bedanya di mana? Di sini 5 senti. Kalau dia cadel berarti 3 senti. Begitu udah lewat tenggorokan nyampe perut, emang beda rasa kenyangnya. Makan tempe sama makan daging beda nggak kenyangnya? Sama. Apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau. Oh, ini makanan kenapa mahal begini kok? Oh iya, nanti keluarnya wangi. Enggak, pasti bau. Ya. Jadi biasa kayak gitu. Kalaupun akhirnya dia sahur, karena ngarep berkah weh. Rasul contohin sahur, lapar mah enggak, udah pengen nyari berkahnya aja. Yang penting jadi amal. Sahur nggak sahur tetap puasa, Bismillah, Insya Allah. Nanti lama-lama hati itu biasa aja tuh ngelihat dunia, ya. Aman, udah dikasih sinyal. Ya. Terakhir, banyaklah berpuasa, dan kelima, zikir malam, perpanjanglah. Ini orang-orang yang dilembutkan hati, dibukakan rezeki selebar-lebarnya. Ya, salah satunya adalah orang yang banyak berzikir di malam hari, bertobat di malam hari. Jadi kalau misalkan tahajud, sisain jangan tahajud doang. Sambil nunggu subuh ada zikir, istighfar, bismillah. Oh beda itu di saat itu. Izin ya, saya tidak sempat menyampaikan semuanya. Pas di sini 10.00 kita nantikan acara utamanya, yaitu nasihat dari guru kita. Semoga yang disampaikan tadi ada manfaat yang bisa dipetik, dan tolong koreksi, tolong nasihati jika ada kesalahan, dan semuanya pasti datang dari kebodohan diri ini. Jika ada kebaikan dari Allah dan kita bersyukur kepadanya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatiin dulu ya, habis ini mau ketemu. Jazakallahu khairan.